Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6, yaitu tentang riset pemasaran Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi ini. Baiklah, langsung saja. Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini, minat untuk melakukan penelitian atau riset dalam rangka memahami hubungan di antara Islam, konsumsi, dan praktek-praktek pemasaran semakin meningkat akhir-akhir ini. Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search. Mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru? Mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Hasil dari riset pasar akan menghubungkan antara pemasar dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang riset atau penelitian, yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fisabilillahi fatabayanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalama lastu mu'mina tabaktahunna aradal hayatid dunya fa'indallahu maghanimu qasira kadzalika kuntum min qablu faminallahu alaikum fatabayanu innallaha kana bima ta'maluna khabiru. Sadaqallahul azim. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian, mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta dengan dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal baik atau buruk. Riset pasar juga berperan penting di dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Selain Quran surah An-Nisa ayat 94 yang menjelaskan tentang riset atau penelitian, juga ada Quran surah Yunus ayat 101 yang menjelaskan tentang riset ini, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Kulin zuru maza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kandungan Quran surah Yunus pada ayat 101 ini yaitu Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, seperti jalannya tata surya yang teratur dan tepat waktu, terjadi gerhana matahari dan bulan, pergantian malam dan siang, air hujan turun ke bumi dan sebagainya. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia hendaknya mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengambil peringatan yang disampaikan kepada Rasul. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis, sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Dalam manajemen pemasaran terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, meneliti dan membeli pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dan memutuskan penempatan perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua ada pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokal pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga ada merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran, perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Dalam rencana dan strategi pemasaran, riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentu harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Riset pasar mempunyai peran penting pemasaran bagi perusahaan yang bertujuan untuk dijalankannya marketing research atau riset pasar, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat dan juga mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Selanjutnya ada dua klasifikasi riset pasar, yaitu yang pertama, riset identifikasi masalah atau problem identification research, yaitu proses dan hal pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu yang pertama, market potensi research atau riset potensi pasar. Yang kedua ada market share research atau riset pangsa pasar. Yang ketiga ada image research atau riset gambar. Yang keempat ada forecasting research atau riset peramalan. Dan yang kelima ada business trend research atau riset trend bisnis. Lalu yang kedua ada riset mengatasi masalah atau problem solving research, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu yang pertama, segmentation research atau riset segmentasi. Yang kedua ada product research atau riset produk. Yang ketiga ada pricing research atau riset harga. Yang keempat ada promotion research atau riset promosi. Dan yang kelima ada distribution research atau riset distribusi. Selain dua klasifikasi yang telah saya sebutkan tadi,
Riset pasar juga memiliki 5 proses, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang biasa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, dan kasual. Kemudian yang kedua ada mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat ada menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan, misalnya regresi atau analisis subjektif dari kelompok fokus. Lalu yang kelima ada menyajikan temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Di dalam riset pasar ada yang namanya primary research. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Primary research memiliki metode untuk melakukan primary research terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada kuesioner, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan yang kunci untuk menjawab tujuan dari penelitian. Lalu yang kedua ada focus group atau grup fokus, yaitu peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Itu mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, atau gaya kemasan baru. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Semua anggota grup bebas untuk memberikan sudut pandang mereka. Di sini peneliti biasanya bertindak sebagai pemimpin diskusi dan merekam atau mencatat poin-poin penting diskusi. Dan yang ketiga ada observation atau pengamatan, yaitu observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengganti responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan beberapa jumlahnya. Primary research memiliki manfaat dan kelemahan, yaitu manfaat primary research terdiri dari 3. Yang pertama ada directly relevant to the business, yaitu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua ada up to date data obtained, yaitu data terkini diperoleh. Yang ketiga ada competitors do not have access to the findings, yaitu pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Lalu kelemahan primary research yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada time consuming, yaitu membuang-buang waktu. Yang kedua ada often expensive, yaitu sering mahal. Dan yang ketiga ada research might be misleading if the sample size is too small. Question are unclear or the interview biasa, yaitu hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bias pewawancara. Selain primary research juga ada yang namanya quantitative research, yaitu yang saya ketahui tentang quantitative research adalah riset pasar kuantitatif melibatkan pencarian data numerik, data kuantitatif. Umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Di dalam riset pemasaran juga ada yang namanya sampling, merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Di dalam sampling ada 3 metode untuk menarik sampling tersebut, yaitu yang pertama random sampling, pengambilan sampel acak. Random sampling ini yaitu setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua ada quota sampling atau pengambilan sampel. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Lalu yang ketiga ada
stratified sampling atau pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang sesuai dipilih lebih dahulu, misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Di dalam artikel pengantar riset pemasaran yang telah saya baca, artikel ini berisi penjelasan tentang penjelasan tentang definisi pemasaran, yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Lalu, pentingnya peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Kemudian, menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, yaitu saya lebih bisa memahami apa saja yang ada di dalam riset pemasaran. Saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar. Selain membaca artikel riset pasar, saya juga membaca jurnal riset pemasaran Islam. Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Penghilangan. Yang pertama ada penghilangan. Tahap penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslimin sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran agama secara umum adalah suatu area kurang diminati, bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran sangat langka. Lalu yang kedua ada penemuan, ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen mulai sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum, kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Setelah saya melihat dan memperhatikan video YouTube tentang riset pemasaran dan penerapan permintaan dalam Islam yang telah Bapak Adi berikan, terdapat beberapa ringkasan penjelasan riset pemasaran dan peramalan permintaan Islam yang saya buat, yaitu definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Yang kedua, ada pentingnya riset dalam pemasaran Islam digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Lalu ada fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Widayat dan Amirullah harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua ada teguh pendirian, yang ketiga ada jujur dan objektif. Lalu bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, dan berlaku umum. Kemudian ada proses riset pemasaran. Ada 2 proses riset pemasaran. Yang pertama ada riset identifikasi masalah.
Riset ini membantu mengidentifikasikan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Masalah penelitian atau research problem akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Yang kedua ada riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Kemudian ada pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam, yaitu pengukuran produktivitas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurunkan. Yang kedua ada mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Lalu ada peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Yang pertama ada mengukur permintaan pasar saat ini, mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang kedua ada meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli, peramalan penjual masa lalu. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.